Ini hadis tentang kisah pembunuh kelas berat. Kalau di film-film itu ada apa ya? Serial killer atau apa itu ya? Pembunuh yang sudah bunuh banyak orang. Ini enggak nanggung-nanggung, bukan kisah tentang pembunuh yang bunuh 10 orang, bunuh 20 orang. Tapi ini tentang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Nah, kisah ini tentang itu. Kemudian dia ingin bertobat. Disinilah Nabi bercerita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tadi melakukan qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya kepada masyarakat, siapa ini ya orang yang paling alim di muka bumi, mau minta fatwa. Ini pembunuh, sudah bunuh 99 orang, pengen tobat. Dan ketika pengen tobat ternyata dia itu carinya benar. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan pejabat. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan orang kaya. Yang dicari sama dia pengen tobat bukan orang tampan, bukan. Yang dicari bukan orang terkenal, tapi dia mencari, tolong tunjukkan kepada saya orang yang paling alim, yang paling berilmu di muka bumi. Fadullah, maka ditunjukkan kepadanya ala rahibin, kepada rahib. Rahib itu istilah untuk ahli ibadah. Yang ditanya rupanya enggak kenal orang alim. Nah, memang orang alim itu yang tahu hanya orang alim. La ya'riful wali illal wali. Enggak kenal wali kecuali wali. Enggak tahu keilmuan seseorang kecuali orang yang punya ilmu. Lah biasanya masyarakat kalau ditanya siapa yang alim, yang biasa ke masjid, ya itu. Ya, model-model seperti saya ini kupluan, pecian, sarungan, rajin ke masjid, ya itu alim. Padahal kadang-kadang kita ini nyamar ya, pakai sarung ya ke masjid, kadang-kadang gitu ya. Rupanya yang dicari itu anaknya ustadznya. Ya, bukan alimnya, bukan alim, dia punya misi yang berbeda. Kadang-kadang masyarakat itu menilai orang yang ahli sholat itu orang yang alim. Betul, orang baik. Tapi kalau ilmu itu lain. Banyak orang baik tapi belum tentu orang yang alim. Orang yang punya ilmu yang lebih daripada orang lain. Tapi hal yang seperti ini ternyata sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Biasanya ketok kupluan alim gitu ya. Apalagi tahun 2021. Subscriber banyak di YouTube alim. Pinter ceramah, alim. Pinter ngomong, alim. Berani ngeluarkan fatwa nyeleneh, alim. Julukan alim ini begitu mudah dilontarkan oleh masyarakat. Dan itu memang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Jadi buat orang yang alim, kalau kejadian orang dianggap alim padahal gak alim itu biasa. Sketbian gitu ya. Ya sudah dari zaman dahulu kala. Maka ditunjukkan ala rahibin. Ternyata salah alamat. Carinya orang alim ditunjukkan pada ahli ibadah. Ya, tanyanya orang berilmu ditunjukkannya orang ahli ibadah. Itu salah alamat. Berangkatlah dia menjumpai fa'atahu. Orang yang dianggap orang alim tadi ternyata bukan orang alim. Ternyata orang baik, ahli ibadah. Tapi ilmunya belum cukup. Dia hanya tahu ilmu pokok-pokok, ilmu sholat. Karena yang namanya ahli ibadah kan harus tahu ilmu ibadah. Ilmu sholat dia tahu, ilmu puasa dia tahu. Ya, tapi ilmu yang lain gak paham. Dia taunya hanya alat untuk ibadah, ngerti dia. Maka saat itu fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Dia berkata kepada ahli ibadah tadi, saya sudah membunuh 99 nyawa. Apakah ada jalan untuk bertobat? Kalau saya bertobat, tobat saya diterima enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang ahli ibadah tadi orang baik, didatangin pembunuh sudah membunuh 99 orang, gemes dia.
Enak bener udah bunuh 99 orang mau tobat masuk surga. Kok enak bener? Bunuh satu orang saja itu seperti membunuh seluruh penghuni bumi. Dosanya besarnya luar biasa. Dia udah bunuh 99 orang. Dia nggak punya ilmu tentang ini. Tobat yang begini nggak punya ilmunya. Di pandangannya menurut orang baik tadi ini yang ahli ibadah, pokoknya bunuh satu orang aja dosa besar. Apalagi 99-nya nyawa. Maka dia katakan la. Dengan tegas, tidak ada jalan untuk bertobat bagimu. Maka pembunuh tadi naik pitam, ngamuk. Oh ngono, gitu ya. Tobat saya nggak diterima, ya udah sekalian genap 100 rekor ya. Bunuh 100 orang dan rekornya yang ke-100 orang baik. Yang ke-100 ahli ibadah. Tokoh masyarakat yang ahli ibadah. Karena yang nunjukin masyarakat itu orang alim gitu. Dibunuh. Apa yang terjadi? Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin. Orang ini ternyata enggak putus asa. Setelah bunuh yang ke-100, semangatnya untuk tobat menggelora. Nah, coba kalau kita ketemu orang yang mirip-mirip lah, nggak usah membunuh. Insya Allah nggak ketemu orang yang membunuh ya. Insya Allah semua orang baik. Punya semangat tobat yang luar biasa. Ya semangat tobat yang luar biasa. Maka dia nanya lagi, siapa nih orang paling alim di muka bumi? Yang tadi itu galim itu, orang alim kok seperti itu, entek nosisan gitu ya. Daripada fatwanya menyesatkan masyarakat, menurut dia begitu ya. Sekalian dihabisi, buat dia sebel, buat dia marah. Enggak tahu nih berhadapan dengan siapa. Udah saya terangkan, saya pembunuh berdarah dingin, 99 nyawa udah melayang, masih ngomong enggak ada tobat buat saya, habisin sekalian. Maka yang terjadi, nanya yang kali ini kepada orang yang tepat. Ada enggak yang orang paling alim di muka bumi? Dia bertanya pada orang yang tepat, fadullah, maka ditunjukkan kepadanya seorang yang betul-betul berilmu. Orang tersebut dikatakan Fadullah ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Setelah ketemu orang alim yang dimaksud, orang alim benar, bukan ahli ibadah. Ibadahnya kalah sama yang tadi itu. Dia ibadahnya biasa-biasa saja, tapi hidupnya belajar terus. Ya, mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Pakar dia. Ahli ibadah ahli, tapi kalau diukur sama abid tadi, ya abidnya lebih banyak ibadahnya. Karena abid itu hidupnya ibadah terus, yang ini hidupnya cari ilmu terus. Ibadah iya, tapi waktunya lebih banyak untuk cari ilmu. Nanya dia sama orang alim tadi, saya udah bunuh 100 orang, naik loh ya, dari 99 ya. Saya udah bunuh 100 orang. Apakah ada jalan untuk bertobat? Tobat saya diterima enggak sama Allah Ta'ala? Faqala na'am. Orang alim ini ditanya tentang tobat, tobatnya orang yang udah bunuh 100 orang. Jawabannya pakai ilmu, enggak pakai nafsu. Dia mengatakan na'am, iya, jalan bertobat selalu terbuka untukmu. Tobatmu akan diterima Allah Ta'ala. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi seseorang dengan tobat? Orang mau tobat ya tobat. Ya, mau tobat ya tobat. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat intalik ilal ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'hum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Ini menarik, orang alim ini. Jadi orang alim itu bukan cuma ngomong iya tobatmu diterima, enggak. Tapi kemudian diarahkan. Ini namanya alim, mursyid. Bisa membimbing manusia ke jalan Allah dengan benar. Tidak cuma dikatakan, oh iya tobatmu diterima, selesai udah tobat pulang. Enggak. Tapi disolusikan, tobatmu diterima, ya tapi kamu silakan pergi ke daerah itu. Di sana. Nah di daerah sana hidup orang-orang yang baik, yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kamu pindah saja ke sana, ibadah kepada Allah di sana. Jangan ada orang mabuk, kamu tobat saya diterima, oh diterima, oh ya udah besok mabuk lagi dia.
Harus diarahkan, tobatmu diterima, cuman ya pindah kampung. Jangan tinggal di situ. Itu wilayah kawasan pemabuk, nanti kamu mudah kambuh. Orang alim ini mengarahkan, pindah ke sana. Itu kotanya, desanya, wilayahnya orang-orang yang baik, yang hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggal di kampungmu lagi. Kenapa? Karena kampungmu ini kampung jelek. Kalau bahasa saya kemarin terjemahkan itu, yang sana kota salah, yang sana kota saleh. Pindahlah menuju kota saleh, tinggalkan kota salah. Jangan tinggal di kota salah, tinggallah di kota saleh, kota soleh. Kamu ibadah di sana. Maka apa yang terjadi? Fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul mautu. Fakhtasamat fihil malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban mukbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardain fa ila ayyihima kana adna fahuwa lah faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathul malaikatu rahmah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryah as-salihah aqrab bisibrin faju'ila min ahliha. Ini Masya Allah, hadis ini super sahih. Ya. Wa fi riwayatin fi sahih fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajadahu ila hadhihi aqrab bisibrin faghufira lah wa fi riwayatin fa na'a bisadrihi nahwaha. Ini menarik ya, subhanallah. Mau dijelaskan enggak nih? Yang ngopi dulu. Iya, semua itu ada iklannya. Ini kisah asyik. Oh, sebaik-baik cerita itu cerita yang diceritakan oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat nurut. Ini luar biasanya orang alim ya. Pembunuh loh ini, jiwanya seperti apa kira-kira? Diajari orang alim nurut. Itu kekuatan tobat yang sejati. Nah sekarang ini banyak kita diajari kiai ngeyel. Kamu jangan tinggal di sana, pindah. Oh yai, rumah saya bagus kok pindah yai. Sudah terlanjur nyaman sama tetangga saya yai. Enggak ada solusi lain yai. Masya Allah, ngeyel sama kiainya, sama habibnya, sama ustadznya. Nentang gitu ya. Enggak sami'na wa ata'na. Tapi ini pembunuh ini luar biasa. Sami'na wa ata'na, nurut dia, berangkat. Di tengah jalan kebetulan ketemu malaikat Israel. Malaikat Israel lagi bertugas hari itu di tengah jalan untuk mencabut nyawanya. Jadi belum sempat pindah. Cabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Hasilnya, apa kira-kira hasilnya? Is dead. Sedo. Gugur. Meninggal dunia. Nah, kalau ada manusia meninggal dunia, itu selanjutnya bukan tugasnya malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel itu tugasnya untuk memasukkan ruh dan mengeluarkan ruh. Kalau mengantarkan ruh kepada tempat yang baik atau mengantarkan ruh kepada tempat yang buruk, artinya pada nikmat kubur atau siksa kubur, bukan tugasnya malaikat Israel alaihissalam. Allah itu semua serba teratur. Ada malaikat yang khusus bertugas. Namanya malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang tugasnya mengantarkan rahmat dan malaikat yang tugasnya memberikan siksa atau azab. Untuk kasus pembunuh 100 jiwa tadi, yang dia berjalan menuju kampung soleh, belum nyampe sudah meninggal dunia, maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab, dan keduanya melakukan perdebatan sengit. Malaikat rahmat mengatakan, saya akan bawa dia untuk diberi rahmat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab.
faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Kata malaikat rahmat, dia datang dengan hati yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka malaikat azab pun mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Seumur hidupnya dia enggak pernah berbuat baik. Ya, dia enggak pernah berbuat baik. Berseteru malaikat rahmat dan azab, masing-masing mau jalankan tugasnya. Tugas saya nyiksa, tugas saya ngasih nikmat. Ketentuan dari Allah jelas, kalau meninggalnya husnul khotimah harus dikasih nikmat. Kalau meninggalnya sul khotimah, azab. Ulama membahas, nanti kita akan bahas nanti. Ya, sabar dulu, masa semua langsung dibahas itu ya. Biar kisahnya tuntas dulu. Maka ketika kedua malaikat ini berdebat sengit, datanglah seorang malaikat, tapi Allah tidak tunjukkan malaikat ini malaikat. Jadi malaikat lagi debat, datang seseorang dalam wujud adami, wujudnya manusia. Dan dua malaikat ini enggak tahu kalau ini malaikat. Ya, ajib ya. Yang datang manusia, malaikat disuruh nyamar jadi manusia. Manusia yang bagaimana? Nih lihat nih ya. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum. Allah kemudian malaikat yang berseteru tadi menjadikan yang baru datang ini sebagai hakim penengah. Ya, karena dilihat ini orang punya sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya ilmu, maka malaikat nyamar manusia. Ya, malaikat nyamar manusia. Kalau manusia enggak iso nyamar jadi malaikat ya. Jadi malaikat nyamar jadi manusia. Mengatakan, ya udah diukur saja jenazahnya ini lebih dekat kemana. Kalau jenazahnya lebih dekat ke kampung soleh, maka dia diberi rahmat, diampuni dosa-dosanya, diberi rahmat, nikmat. Tapi kalau ternyata jenazahnya lebih dekat dengan kampung salah, jenazahnya lebih dekat dengan kampung asalnya tempat maksiat, maka dia diazab, dia disiksa. Maka fawajaduhu faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Ternyata setelah diukur jenazahnya lebih dekat dengan kampung soleh, kampungnya orang-orang baik, maka segera diangkut, ya, dijunjung, dipegang, digandeng, dihantarkan oleh malaikat rahmat. Yuk kamu menikmati nikmat kubur. Semoga kita termasuk yang itu, amin. Nanti jangan kesusu ya. Nanti insya Allah setelah panjang umur, ujung-ujungnya kita digandeng malaikat rahmat, dikasih nikmat kubur.